Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Solikun, SPD, nomor induk mahasiswa 1925780150, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini, Selasa 11 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pengajaran di SMP Sabilur Rasyad dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam materi energi. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Mengawali hari ini, marilah kita bisa berdoa agar dalam acara pembelajaran ini kita bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Silahkan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mbak Nozula. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya absensi dulu ya, presensi dulu. Yang pertama Mbak Afara Fatimatu Zahra hadir. Mbak Batrisya Syahira hadir. Mbak Diva Netasya Damayanti hadir. Zakia Iftina Rafifa, Faiza Nadira, Kirana Maida Akila, Nabila Dian Cahyaning Tias, Nabila Rizkina Azalea, oke, Nadia Fatika, Nayanya Maiza, Nauranu Zula Firdaus, Nirwa Sita Fatin Asandi, Rufqatul Ulya, Syafira Talita Husna, Zahra Khairun Nisa, Zahwa Aulia Nada, Zidna Azizatul Husna, Zifana Filda, Kansa Aurelia Azema, Koizuronatur Rasyada. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mengawali kegiatan, saya cek, alhamdulillah kebersihannya sudah bersih ya hari ini ya, agar ketika kita belajar dalam keadaan yang nyaman, tidak ada kotoran, tidak ada sampah di kelas. Jadi belajar kita di kelas ini nyaman ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, untuk selanjutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Silahkan bisa berdiri semua dengan posisi sempurna. Indonesia tanah airku, dan tumpah darahku, di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. Sebelumnya, Pak Likun tanya, untuk materi sebelumnya, adakah masih yang ingat apa? Mbak Patricia? Usaha, oke, usaha ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang usaha. Nah, oke, sekarang saya mau tanya, mengapa bola yang kita lempar ke atas bisa jatuh kembali ke tanah? Ada yang bisa menjawab? Oke, apa Mbak? Bola akan jatuh kembali karena adanya daya tarik bumi atau gravitasi yang menarik bola untuk jatuh ke bawah, sehingga energi yang dimiliki bola ketika ke atas itu. Oke, terima kasih. Bisa beri tepuk tangan kepada jawaban di kelompok 1. Iya, jadi mengapa bola yang kita lempar ke atas bisa jatuh kembali ke bawah? Karena ada gaya gravitasi yang menariknya. Ya, ada gaya gravitasi bumi yang menarik ke bawah. Yang kedua, bayangkan kalian berada di puncak perosotan dan di dasar perosotan, di mana kalian punya tenaga lebih untuk meluncur. Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Pada saat di posisi puncak seluncuran, karena semakin tinggi posisi kita, semakin besar energi kita untuk meluncur atau bergerak ke bawah, sehingga memiliki kecepatan yang besar ketika kita meluncur. Oke, bisa beri aplaus kepada teman kalian yang sudah menjawab. Ya, jadi ketika suatu benda di atas puncak tertinggi, ya, ketika dia meluncur ke bawah, dia akan memiliki kecepatan. Kenapa? Ya tadi dari pertanyaan pertama. Karena ada gaya gravitasi yang menariknya ke bawah, maka dia akan memiliki kecepatan, gitu ya. Oke, yang berikutnya. Apa yang membuat sebuah benda bisa bergerak dan melakukan sesuatu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Yang membuat suatu benda bisa bergerak adalah energi yang diberikan ke benda tersebut. Oke, beri aplaus kepada teman kalian yang sudah menjawab. Ya, karena adanya energi. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih energi itu. Ya, sebelumnya saya akan memberikan video. Silahkan disimak baik-baik dan diamati. Ya, silahkan nanti bisa disimak dan diamati videonya. Ini video tentang energi, ya. Oh ya, sebelum ke video, ya. Sebelum video saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan
pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian energi dengan bahasa sendiri. Jadi nanti kalian bisa mengartikan apa sih energi itu, tentang energi yang kalian dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan energi kinetik dan energi potensial. Apa sih energi kinetik itu dan apa sih energi potensial itu? Yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Apa hubungannya? Ya. Nah, silahkan kita simak bareng-bareng video yang saya akan putarkan. Have you ever been on a roller coaster that zooms up, twists around, and drops so fast it feels like your stomach just did a backflip? Roller coasters are some of the most exciting rides ever. But did you know that they wouldn't work without science? That's right. Every loop, every drop, and every twist is designed using physics. Okay, first things first. Let's talk about what makes a roller coaster go. Most people think roller coasters have engines, but surprise, they don't. Instead, they use something called potential energy and kinetic energy. Think about when you're on a roller coaster and it slowly climbs up that first big hill. Click, 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 click. That is the most important part of the ride. The higher the coaster goes, the more potential energy it stores. Potential energy is stored energy, just waiting to be used. The higher you go, the more energy you have ready to go. And then you go flying down the hill at full speed. That's when potential energy turns into kinetic energy. Kinetic energy is the energy of motion. It's what makes the roller coaster zoom, loop, and twist at crazy speeds. And guess what? The whole ride depends on that first hill. Once the coaster drops from the top, it uses that energy to keep going through the rest of the ride. Oke, itu adalah video yang kalian saksikan ya. Ini video yang kalian saksikan ini adalah suatu peristiwa atau dari kehidupan nyata, yaitu roller coaster dan juga bandul. Yang ini adalah bandul. Yang tadi kalian saksikan itu adalah roller coaster, di mana ada gerakan dari atas ke bawah, betul ya? Betul. Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Tadi seperti ini ya gambarnya ya. Itu roller coaster, betul? Seperti ini ya. Ada anak puncak, ada yang di bawah, atau ini ya, posisi atas, ketinggian, dan yang ada di bawah. Ketika di atas, ini dia memiliki suatu energi. Benda yang di atas ini itu memiliki energi. Apa sih energinya? Ketika di atas, energinya namanya adalah energi potensial. Kenapa dinyatakan energi potensial di atas ketika di atas? Di titik 2 ini, karena suatu energi potensial itu adalah karena kedudukannya. Energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Kedudukannya atau ketinggiannya. Itulah energi potensial. Jadi kalau benda di atas, diam, itu dia berarti memiliki energi potensial. Contohnya apa? Buku di atas meja. Ya. Meja punya ketinggian tidak? Punya. Ya, maka ketinggian buku tersebut sama dengan ketinggian meja. Ya. Tetapi ketika dia ke bawah, meluncur ke bawah, ya, meluncur ke bawah, dia akan memiliki yang namanya energi kinetik. Ya. Energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya, atau istilahnya adalah benda itu memiliki kecepatan. Ya, jadi ketika turun dia memiliki kecepatan atau tidak? Bergerak ke bawah kan? Bergerak. Maka dia memiliki energi kinetik. Tetapi di sini adalah hubungannya. Hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Ketika di atas, energi potensialnya besar, ya, karena di atas. Tetapi ketika dia meluncur ke bawah, ya, dia akan mencapai lembah atau
paling terendah di sini. Ya, paling rendah. Ketika paling rendah, energi potensialnya bagaimana? Dia memiliki ketinggian atau tidak? Tidak. Maka bisa dikatakan energi potensialnya bernilai 0. Ya, karena tidak memiliki ketinggian. Tetapi, ya energi kinetiknya bagaimana? Energi kinetiknya akan semakin besar. Jadi istilahnya seperti ini. Ketika benda di atas, energi potensialnya besar, tetapi energi kinetiknya kecil atau bernilai 0. Karena apa? Benda tidak bergerak. Ketika bergerak ke bawah, nantinya energi potensialnya akan mengecil atau akan bernilai 0 dan energi kinetiknya akan bernilai besar ya atau tinggi. Gitu ya. Itulah energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini adalah bandul sederhana yang kalian tadi lihat. Ini juga sama. Ketika dia di posisi C dan di posisi A, ya, kita tarik gitu ya, di posisi A dan C, dia akan memiliki energi potensial tidak? Memiliki. Karena dia tinggi, memiliki ketinggian. Ketika dia turun di posisi B, maka dia apa? Tidak memiliki energi potensial, gitu ya. Jadi ketika dia turun, bergerak, mengayunkan, gitu ya, dia memiliki energi kinetik. Tetapi ketika dia di bawah, dia tidak memiliki energi potensial. Ya, itu dua contoh. Ada bisa menyebutkan contoh lain, ya, seperti misalkan ayunan di sekolah TK, tahu ya? Nah, itu juga sama. Ketika kalian menariknya ke belakang, dia memiliki ketinggian atau tidak? Tinggi ya, memiliki ketinggian. Ketika dilepaskan, bergerak, memiliki energi kinetik, ya. Jadi berayun, itu sama. Jadi di dalam kehidupan kita pasti ada energi potensial dan energi yang namanya energi kinetik. Oke, sudah jelas sampai sini? Sudah ya? Oke, setelah ini saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya. Silahkan dikerjakan per kelompok. Saya jelaskan terlebih dahulu. Oh ya, ini sudah berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Jadi sudah sesuai kesepakatan kita berkelompok. Satu kelompoknya berjumlah 5, ya, ada 4 kelompok. Jadi silahkan kalian simak LKPD-nya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nama, ya, nanti silahkan ditulis namanya, nama kelompoknya, ya, namanya siapa, nomor absennya berapa. Kelas jangan lupa kelas 8, ya. Terus di sini ada tujuan, silakan dibaca. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menjelaskan perubahan energi kinetik dan energi potensial pada suatu benda. Yang berikutnya, menganalisis hubungan antara energi kinetik dan energi potensial. Yang ketiga, memahami dan merumuskan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Langkah-langkahnya adalah bisa kalian baca nanti. Amati dengan seksama video roller coaster dan bandul pendulum yang tadi sudah saya simakkan di depan, sudah saya tampilkan di depan, ya. Setelah itu perhatikan gerak roller coaster saat bergerak ke atas, mencapai titik tertinggi dan saat bergerak turun, ya. Bagaimana tadi? Kecepatannya mungkin atau ketinggiannya bagaimana? Ketika di bawah bagaimana? Ya. Terus yang ketiga, diskusikan secara singkat dengan kelompokmu tentang apa yang kamu amati tadi. Video tadi yang sudah kalian amati bareng-bareng. Ya.
Tontonlah roller coaster dan bandul pendulum. Ya, identifikasi 2 titik kritis pada lintasan kedua objek dan catat pengamatanmu. Ya, Pak Likun beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan kalian kerjakan di diskusi dan dikerjakan di kertas paling belakang. Ya, di jawaban diskusi. Silahkan bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, bekerja sama nanti setelah sudah selesai 15 menit sudah selesai, Pak Likun tunjuk ya berdasarkan nomor kelompok nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 untuk maju presentasi di depan menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Oke, silahkan bisa dikerjakan berkelompok. Oke, diberi nama. Ya, yaitu dikerjakan. Yang poin ini ya. Poin 1.1, 2, 3, sama 2.2. Ini nggak usah. Yang ini ya. Oke. Dikerjakan berkelompok dan nanti kesimpulannya dikerjakan di situ sekalian. Oke, silahkan bisa dikerjakan. Ya, kalau belum ada yang paham silahkan ditanyakan. Ya, ditanyakan. Soalnya di belakang. Nah, ini soalnya dikerjakan nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Nanti dikerjakan di belakangnya di sini. Ya, silakan dikerjakan. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke, nomor 1A sudah. Kalau ada mau ditanyakan belum paham, silahkan ditanyakan ya. Udah? Ada yang masih bingung? Tidak ya? Oke. Ya, diskusikan bareng-bareng. Apakah benda berada di titik tinggi? Benda berada di titik tinggi. Benda bisa berada di titik tinggi benda dan tempat meningkat ke bawah. Benda akan memiliki kecepatan yang dari maksimum. Ya, ditulis. Sudah? Ya, santai saja, nggak apa-apa. Didiskusikan bareng-bareng.
Soalnya dibaca dengan seksama ya, agar jawabannya betul sesuai yang diharapkan. Jadi tadi ada video yang ditampilkan, silahkan tadi diingat-ingat videonya seperti apa, dan silahkan dikerjakan, didiskusikan di lembar LKPD-nya. Ya, dibaca dengan seksama, tidak usah terburu-buru. Ada masih bingung? Ada masih bingung yang mana? Yang nomor berapa? Ya, bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik? Ya, tadi ketika dia di atas, ya, benda di atas, dia kan energi potensialnya bagaimana? Tinggi, besar ya. Tapi energi kinetiknya nol atau kecil, betul. Tapi ketika turun, energi potensialnya akan berkurang, tetapi energi kinetiknya apa? Semakin besar. Jadi itulah hubungannya. Jadi ketika di atas, energi potensialnya besar, tapi energi kinetiknya nol. Sedangkan ketika meluncur ke bawah, energi potensialnya akan semakin kecil dan energi kinetiknya akan semakin besar. Nah, seperti itu. Ya, itulah hubungan energi kinetik dan energi potensial. Nah, nanti akan muncullah ini hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik. Ya. Jadi nanti hubungannya ini. Ya. Oke, bisa ditulis, bisa dilanjutkan. Sudah? Ada yang masih bingung? Ya. Silakan ditanyakan. Yang masih bingung di mananya? Ya, tidak usah terburu-buru. Ya, dibaca dulu soalnya, dibaca dulu. Dibaca dengan seksama. Dan energi kinetik dari laras kecil dan benda tidak terendah. Ketika pada itu benda Oke, sudah nomor berapa? Nomor 3. Oke. Yang didiskusikan, tidak usah terburu-buru ya. Sudah paham ya tentang hubungan energi potensial dan energi kinetik? Sudah. Nanti akan muncul di hukum kekekalan energi mekanik. Karena hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, nanti akan muncul hukum kekekalan energi ini, yaitu jumlah antara energi potensial dan energi kinetik. Itulah hukum kekekalan energi mekanik namanya, ya. Oke, bisa dilanjutkan. Yang mana? Yang mana? Yang belum yang mana? Sudah? Oke. Yang ini ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang ini ya, ketika ada hubungan tadi, hubungan energi potensial dan energi kinetik, nanti akan menjadi energi mekanik, yaitu energi mekanik
adalah jumlah antara energi potensial dan energi kinetik. Gitu ya. Itulah hukum kekekalan energi mekanik. Udah sampai nomor berapa? Nomor 2.1. Ini ya. Ini. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik? Ya, titik di sepanjang lintasan. Dan rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Nah, nanti hubungannya tadi ketika posisi di atas, energi potensialnya bagaimana? Akan besar energi potensialnya. Karena apa? Karena memiliki ketinggian, betul. Tetapi energi kinetiknya bagaimana? Kecil, karena dia diam, tidak bergerak, gitu ya. Tetapi ketika dia turun nih, energi potensialnya bagaimana? Akan mengecil atau berkurang, tetapi energi kinetiknya besar. Itulah hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, nanti akan muncullah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Gitu ya. Ini nanti akan masuk di hukum kekekalan energi mekanik. Silahkan, bisa dilanjutkan. Iya. Oke, sudah nomor berapa? Nomor 2. Oke, dilanjut. Silakan, ada yang mau ditanyakan. Sudah? Ya, oke. Nah, kalau ada yang sudah, nanti dipersiapkan, diskusikan juga. Nanti maju semua siapa yang akan berbicara, menyampaikan hasil diskusinya. Ya, perkenalan dulu kepada teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya boleh. Sudah? Sudah. Oke, sambil melanjutkan yang belum, saya punya ice breaking. Kita ice breaking dulu agar otot-otot kita tidak kaku ya. Oke, nanti kalau saya bilang 1, tepuknya 1 ya, ke kanan, di sebelah kanan. 1 kanan, kalau 2 di kiri, kalau 3 di atas ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kalau tepuk 4
2 kanan, 2 kiri. Oke. Tepuk 4. Tepuk 4. Oke. Tepuk 4 2 kali. Oke, 1 kali lagi. Ada ice breaking untuk yang terakhir. Beat 1. Gitu ya. Oke. Beat 1. Beat 2. Oke, beat 1. Beat 2. Beat 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai? Sudah. Oke. Silahkan yang maju saya tunjuk ya. Dari kelompok 1. Silahkan bisa maju ke depan mempresentasikan diskusi kelompoknya. Monggo, silahkan. Yang lainnya silahkan bisa memperhatikan presentasi dari kelompok 1 temanmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi energi yang akan diwakilkan oleh Zivana Filda Farzana. Saya akan membacakan jawaban dari diskusi kami tadi. Pada soal nomor 1.1, ketika benda berada di titik tertinggi, benda tidak memiliki kecepatan, dan ketika meluncur ke bawah, benda memiliki kecepatan. Pada titik kedua, pada titik tertinggi energi potensialnya adalah besar, dan energi kinetiknya tidak memiliki kecepatan. Titik ketiga, pada titik terendah, energi potensialnya bernilai 0, dan energi kinetiknya maksimum atau besar. Soal nomor 2, titik pertama. Pada ketinggian energi kinetiknya bernilai 0, tapi energi potensialnya besar. Sedangkan ketika meluncur ke bawah, roller coaster atau bandul akan memiliki energi kinetik yang besar atau bertambah kecepatannya. Titik kedua, hukum perkekalan energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Soal nomor 3, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Air di bendungan. Air yang ditampung di bendungan memiliki energi potensial karena ketinggian. Saat air mengalir ke bawah, energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik. Kesimpulan dari diskusi tadi, energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya. Energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda karena gerakan atau kecepatannya. Hukum kekekalan energi adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri plus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Ya. Tadi ada contoh dari kehidupan sehari-hari dari kelompok 1. Silakan bisa dibacakan lagi, Mbak. Contoh kehidupan sehari-hari apa? Contohnya yaitu air di bendungan. Air di bendungan. Air di bendungan, dia di titik atas ya. Ketika di atas air bendungan itu, dia memiliki ketinggian. Ada energi yang namanya energi potensial. Ketika air itu turun ke bawah, apa yang terjadi? Energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik, betul. Itulah contoh dari kehidupan sehari-hari. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 3. Silakan bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Iya, ayo. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi energi yang akan diwakilkan oleh
Mbak Zina Zilatul Husna. Nomor 1.1. Berdasarkan pengamatanmu pada video, apa yang dapat kamu simpulkan tentang kecepatan benda di titik tertinggi dan terendah? Ketika benda berada di titik tertinggi, benda tidak memiliki kecepatan. Ketika meluncur, benda akan memiliki kecepatan. Dalam soal 1.2, pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial, energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Pada titik tertinggi, EP besar atau maksimum, dan energi kinetiknya bernilai 0 atau tidak memiliki kecepatan karena tidak bergerak. Dalam soal 1.3, pada titik terendah, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Ketika pada titik terendah, energi potensial 0 karena tidak memiliki ketinggian, dan energi kinetiknya maksimum atau besar. Pada soal nomor 2, hukum kekekalan energi. 2.2. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik di sepanjang lintasan? Apakah ada pola yang kalian temukan? Yang kami temukan, pada ketinggian tertinggi energi kinetik akan 0, tetapi energi potensial besar. Sedangkan ketika meluncur ke bawah, energi potensial akan kecil atau bernilai 0, tetapi energi kinetik akan bernilai besar dan selalu bertambah kecepatannya. Pada 2.3, rumuskan dengan kata-katamu sendiri. Apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi? Kekekalan energi adalah jumlah dari EP dan EK. EP energi potensial dan EK energi kinetik. Nomor 3, aplikasi dalam kehidupan. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Ketapel, saat tertarik ke belakang, energi potensial tersimpan di dalamnya. Ketika dilepaskan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Kesimpulan dari energi potensial, energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya atau kedudukannya. Kesimpulan dari energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya atau kecepatannya. Kesimpulan dari hukum kekekalan energi, jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok yang baru saja maju. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kelompoknya Mbak Nozula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi energi yang akan dijelaskan oleh Zakia. Satu, analisis energi roller coaster dan pendulun. Berdasarkan pengampatanmu pada video, apa yang dapat kamu simpulkan tentang kecepatan benda di titik tertinggi dan terendah? Ketika benda berada di titik tinggi, benda akan memiliki ketinggian atau maksimum, dan untuk meluncur ke bawah, benda akan memiliki kecepatan.
Pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial EP dan energi kinetik EK dari roller coaster dan bandul? Ketika benda berada pada ketinggian EP, potensialnya bernilai besar atau maksimum. Dan ketika benda berada di bawah, meluncur ke bawah, potensialnya bernilai rendah dan kinetik bernilai besar atau tinggi. Pada titik terendah, bagaimana energi potensial EP dan energi kinetik EK dari roller coaster dan bandul? Ketika titik rendah, energi O 0 karena tidak memiliki ketinggian, energi kinetik maksimum atau besar. Dua, hukum kekekalan energi. Yang keras lagi ya suaranya ya. Biar Diskusikan dengan teman-temanmu kelompok apa juga yang bisa terjadi mendengarkan. pada energi total pada sistem roller coaster dan bandul. Apakah energi tersebut hilang atau berubah bentuk? Pada ketinggian tertinggi EK akan 0 tetapi EP akan kecil atau bernilai 0 tetapi EP besar, sedangkan ketika meluncur ke bawah, roll atau bandul akan memiliki EK yang besar selalu dan bertambah kecepatannya. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi? Rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. M adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Nomor 3, aplikasi dalam kehidupan. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Contohnya, bola yang menggelinding menuruni lereng. Bola yang berada di puncak lereng memiliki energi potensial. Saat bola mulai menggelinding, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Tuliskan kesimpulan dari diskusi yang telah kalian lakukan. Jelaskan definisi energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang menjelaskan ketinggian. Kalau energi kinetik itu yang menjelaskan kecepatan. Hukum kekekalan energi itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3, 2. Oke, kelompok terakhir ya, kelompok 4 silahkan bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bisa dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kami yang diberikan oleh Pak Solikun tadi, yang akan dibacakan oleh Safira. Patricia. Analisis energi roller coaster dan bandul pendulum. 1.1. Berdasarkan pengamatanmu pada video, apa yang dapat kamu simpulkan tentang kecepatan benda di titik tertinggi dan terendah? Jawaban pada nomor 1.1. Ketika benda berada di ketinggian yang cukup tinggi, benda tidak memiliki kecepatan, dan ketika meluncur ke bawah, benda memiliki kecepatan. 1.2. Pada titik tertinggi, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dari bandul? Pada saat di ketinggian, energi potensialnya besar dan energi kinetiknya kecil. Saat meluncur, energi potensialnya mengecil dan energi kinetiknya membesar.
1.3. Pada titik terendah, bagaimana energi potensial dan energi kinetik dari roller coaster dan bandul? Ketika pada titik terendah bernilai 0 karena tidak memiliki ketinggian, sedangkan energi kinetiknya maksimum atau besar. 2.2. Bagaimana hubungan antara energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik di sepanjang lintasan? Apakah ada pola yang kalian temukan? Pada puncak tertinggi, energi kinetik akan bernilai 0, akan tetapi energi potensinya menjadi besar. Saat turun, roller coaster akan memiliki energi yang besar dan bertambah kecepatannya. 2.3. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Aplikasi dalam kehidupan 3.1. Sebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perubahan energi kinetik menjadi energi potensial atau sebaliknya. Contohnya adalah ayunan. Saat diayunkan ke posisi tertinggi memiliki energi potensial. Saat mulai turun, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Ini kesimpulannya dari yang kita tulis. Energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Nah, terus energi kinetik, energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya atau kecepatannya. Terus hukum kekekalan energi, jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, terima kasih sudah presentasi semua dan hasilnya juga semuanya saya rasa sudah paham. Tadi juga sudah disebutkan contoh-contoh ya, contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Luar biasa. Jawabannya juga bermacam-macam. Tadi juga ada contoh kehidupan sehari-hari. Tadi ada ketapel, betul ya? Ketapel itu juga sama. Dari perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Terus ada apa lagi? Bola yang meluncur ke bawah. Itu juga sama. Ada apa lagi tadi? Ayunan dari kelompok 4. Ya. Ada ayunan juga sama. Ya, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke. Kesimpulan untuk hari ini ya. Oke. Untuk evaluasi pada siang hari ini, saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada kalian, yaitu salah satunya adalah ada yang bisa menyebutkan apa sih itu energi potensial? Oke, ada yang bisa membantu menjawab apa sih energi potensial itu? Ada? Mbak Kansa? Silakan. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Kansa. Ya, jadi energi potensial itu karena ketinggian atau kedudukannya. Terus yang kedua adalah energi kinetik. Apa sih itu energi kinetik? Mbak Rosya, silahkan. Karena gerakan atau kecepatannya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rosya. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Jadi energi kinetik itu karena kecepatannya dan energi potensial itu karena ketinggiannya. Ya, itu. Terus untuk kesimpulan hari ini. Ya, kesimpulan hari ini. Ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan hari ini? Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Energi apa aja sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, terus apa sih energi itu? Gitu ya. Silakan bisa dibantu dari Mbak Diva. Silakan bisa disimpulkan. Energi itu apa sih? Gitu ya. Atau energi potensial itu apa? Energi kinetik itu apa? Silahkan bisa kesimpulannya dari Mbak Diva. Jadi pembelajaran yang telah diberikan Pak Liput itu kita mendapatkan pembelajaran tentang energi. Nah, energi itu ada dua, energi kinetik dan energi potensial yang
ada misal energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda karena ketinggiannya. Oke. Nah, energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya atau kecepatannya. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya dari Mbak Diva. Tepuk tangan untuk Mbak Diva Natasha. Oke, jadi itulah kesimpulannya. Terus dari Pak Likun, tadi energi potensial dan energi kinetik. Ada satu lagi. Tadi kesimpulannya yang kurang adalah energi mekanik, ya, energi mekanik. Apa sih itu energi mekanik? Kinetik, ya. Jadi energi kinetik ataupun energi potensial itu juga penjumlahan dari energi mekanik, ya. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Lalu energi itu apa? Energi itu kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Betul. Jadi sudah paham semua ya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang energi. Ya, sebenarnya ada banyak energi, tapi yang kita pelajari pada hari ini adalah energi potensial, kinetik, dan mekanik. Oke, saya tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua karena menyenangkan. Ya, terima kasih dari Pak Likun untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, pembelajaran selanjutnya yaitu adalah pesawat sederhana. Jadi masih berhubungan energi. Kemarin sudah usaha akan muncul energi. Dari energi kita akan pesawat sederhana. Maksudnya pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang membantu kita, memudahkan kita dalam bekerja. Jadi energi yang kita keluarkan ya tidak terlalu besar karena sudah dibantu oleh pesawat sederhana itu sendiri, gitu ya. Terima kasih dari Pak Likun. Pembelajaran hari ini luar biasa dan semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat, berkah dan barokah untuk kita semua. Amin. Ya, dan apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian juga bisa kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Pak Likun. Kita tutup dengan bacaan atau doa bersama. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.